kita bahas tentang soal-soal pretest PPG atau seleksi akademik di PPG dalam jabatan tahun 2023 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Guru Kelas SD ya. Teman-teman, ini soal nomor 1 nih. Dalam suatu masyarakat terdapat keberagaman suku, bahasa, budaya, agama, ras, serta golongan yang satu sama lainnya harus saling menghargai dan menghormati. Hal ini bertujuan untuk terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera. Untuk mewujudkan diperlukan sebuah paham atau ideologi multikulturalisme. Di sini teman-teman, di terakhirnya adalah kecuali. Awas ini teman-teman, ada ramjau. Jadi kecuali itu yang berbeda pendapat dari yang sudah dijelaskan. Di sini ideologi multikulturalisme itu adalah menghargai perbedaan. Berarti kalau kecualinya adalah tidak menghargai atau membeda-bedakan sukunya. Oke? Nah, kita sudah tahu teman-teman ada kecuali di akhirnya, jangan sampai keliru lagi. A. Pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan, ini tidak karena dia kecuali. Kemudian penegasan tentang keberagaman budaya, ini tidak. Pengakuan terhadap kelebihan suku sendiri, nah ini kita akan checklist dulu ya. D. Pengakuan adanya penghormatan dan penghargaan terhadap budaya lain, ini kita akan delete. E. Penegasan akan pentingnya persatuan dan kesatuan, ini pun kita akan delete. Jadi yang paling tepat adalah yang C, karena kecuali atau antonim dari multikulturalisme adalah pengakuan terhadap kelebihan suku sendiri. Itu tidak boleh karena akan memecah belah dari berbagai daerah atau suku yang ada ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Pengakuan terhadap kelebihan suku sendiri tidak dibenarkan dalam sebuah negara majemuk seperti Indonesia karena dapat menimbulkan perpecahan antar suku, bahasa, ras, dan agama. Jadi yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman ya. Kalau ada kecuali di akhir berarti dia antonimnya ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman nih di soal nomor 2 ya. Ketika seseorang berbicara dengan lawan bicara yang lebih tua dan dihormati, maka ia akan menggunakan tutur bahasa yang halus, tidak keras, dan lainnya. Maka ia telah menerapkan nilai yang mana? Apakah nilai agama, apakah nilai sosial, nilai moral, nilai kebenaran, dan nilai kesusilaan teman-teman. Ini yang paling tepat yang mana teman-teman? Di sini ada clue-nya adalah dia sedang berbicara dengan yang lebih tua teman-teman dan dihormati. Jadi yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Jadi yang paling tepat adalah yang C teman-teman, di moral. Pengertian moral ini yaitu penilaian yang bersumber dari kehendak maupun kemauan karsa etiknya teman-teman. Dengan moral manusia dapat bergaul dengan baik antara sesama manusia dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, nama lain dari nilai moral ini sering dikatakan sebagai nilai kebaikan. Jadi yang tepat adalah nilai moral, yaitu opsi C ya teman-teman ya. Jadi nanti diingat-ingat nih. Lanjut teman-teman di soal nomor 3 ya. Ketika orang bersendawa yang memperoleh kepuasan setelah makan. Oh, ketika orang bersendawa itu memperoleh kepuasan nih. Dalam kehidupan bermasyarakat, bersendawa secara sembarang dianggap kurang sopan dan dapat menyinggung perasaan orang lain. Namun, apabila dilakukan secara baik dan secara aturan, maka bersendawa tersebut tidak tercela. Berdasarkan ilustrasi di atas, termasuk norma dalam kehidupan sosial di masyarakat yang berkaitan dengan apa? A. Usage, B. Passion, C. Morris, D. Custom, atau E. Law. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman baru mengikuti kami, teman-teman coba lihat lagi part sebelumnya, itu ada tentang usage, passion, morals, custom, dan law. Itu sudah dibahas di channelnya Lentera CPNS. Oke. Nah teman-teman coba lihat lagi. Nah teman-teman di sini yang lewat ada di usage nih teman-teman. Kenapa kok bisa di usage? Cara atau usage itu mengacu pada bentuk perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan atau interaksi yang terjadi antar individu. Apabila seseorang melanggarnya, tidak akan memperoleh sanksi atau hukuman yang berat, namun hanya ada celaan, ejekan, atau cemoohan. Nah, itu cirinya yang usage, teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan mau melihat lagi pembahasan usage, passion, morals, silakan teman-teman lihat lagi part-part kami sebelumnya, itu sudah ada teman-teman ya. Kita lanjut teman di soal nomor 4 ya. Nah teman-teman, masuk lagi nih pasal nih. Kalau kemarin itu kan di tahap sebelumnya ada tentang pasal yang beban jam mengajar. Nah siapa tahu besok nanti kan keluar lagi nih teman-teman tentang pasal-pasal yang ada. Oke, kita coba bahas ya teman-teman ya. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini menandakan bahwa setiap manusia berhak mendapat pendidikan yang layak untuk menjalankan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki kewajiban menjamin dan membiayai pendidikan. Teman-teman nggak jauh-jauh beda sih teman.
maksudnya nggak jauh dari pendidikan, HAM. Nah itu teman-teman coba lihat lagi pasal-pasal yang berkaitan dengan dua kategori itu. Ya syukur-syukur teman-teman hafal lah ya. Jadi supaya kita tahu kalau misalnya nanti keluar itu tentang pasal tentang pendidikan, tentang HAM gitu, itu udah tahu teman-teman. Setidaknya pernah baca. Nanti kalau pernah baca teman-teman nempel. Nah, di sini teman-teman, hal tersebut tercantum pada pasal yang mana? Apakah pasal 29 ayat 1, pasal 30 ayat 2, 28 ayat 1 dan 2, pasal 32 ayat 2, pasal 31 ayat 1 dan 2. Teman-teman, kalau tentang pendidikan itu di pasal 31 ya teman-teman ya, ayat 1 dan ayat 2 nih. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, itu pasal 31 ayat 1. Kemudian di ayat 2-nya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, teman-teman. Jadi, yang paling tepat di nomor 4 ini adalah yang pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Nah, teman-teman silakan browsing lagi. Pasal 29 tentang apa, 30 tentang apa, 28 tentang apa, 32 tentang apa. Tentang apanya aja dulu teman-teman supaya nanti teman-teman hafal. Oh, kalau 29 tentang ini berarti tidak berkaitan dengan pendidikan. Oh, yang ini berkaitan dengan pendidikan. Jadi cuma itu aja. Mengklasifikasikan aja teman-teman supaya nanti teman-teman bisa langsung jawabnya kalau ada contoh-contoh atau soal-soal yang berkaitan dengan pasal itu. Oke. Kita lihat teman-teman di soal nomor 5 ya. Di bawah ini merupakan contoh dari norma kesusilaan di antara yang mana? A. Dilarang mencemarkan nama baik seseorang, memfitnah, berjudi. B. Kita harus jujur, menghormati dan menghargai orang lain, jauhi sifat sombong. C. Membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah di sembarang tempat, menghormati guru. D. Memberi kepada fakir miskin, menyumbang, membangun masjid. E. Melakukan penipuan, melakukan korupsi. Nah, merupakan contoh dari norma kesusilaan, teman. Jadi nomor kesusilaan yang tadi sudah bahas itu adalah berkaitan dengan pribadi dia sendiri, teman-teman. Berakhlak budi dia bagaimana. Nah, paling tepat di soal nomor 5 ini adalah yang A, teman-teman. Nah, pembahasannya adalah norma kesusilaan itu lahir dari hati nurani manusia. Setiap manusia memiliki hati nurani yang merupakan pembeda dari makhluk lainnya, yang ciptaan yang maha kuasa. Norma kesusilaan ini sama dengan moral atau akhlak. Norma ini lahir untuk menjaga kesucian atau kebersihan hati nurani serta akhlak. Adapun sanksinya bagi pelanggar adalah merupakan sanksi moral yang lahir dari hati nurani itu sendiri, biasanya berupa penyesalan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A daripada B, C, D, E, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal aja kesusilaan apa, Yusek, Morse yang tadi juga apa. Teman-teman lihat lagi dan mudah-mudahan teman-teman bisa jawabnya teman-teman, karena memang norma-norma seperti itu sangat tipis sekali perbedaannya. Tapi insya Allah teman-teman bisa kalau teman-teman sudah tahu artinya dan implementasinya. Contoh kesehariannya apa. Jadi kalau teman-teman mau belajar satu materi, contoh implementasinya apa, supaya teman-teman paham. Oh, berarti perbedaannya ini. Jadi paling menonjol itu adalah implementasinya, teman-teman. Oke, teman-teman tetap semangat dan sampai kita menunggu di jadwal pretest teman-teman di tahap kedua ini. Teman-teman mudah lulus dan teman-teman bisa mendapatkan serdik langsung, bisa jadi guru profesional teman-teman ya di tahun 2023 ini. Nah, nanti kita akan update lagi teman-teman soal-soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Semoga yang membagikan semuanya lulus dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih ya teman-teman ya. Dadah.